Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2909 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai ayat 11. Di bawah perikop kepada jemaat di Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya, aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita belajar hari ini jemaat di Philadelphia. Philadelphia artinya kasih persaudaraan. Dari 7 jemaat, hanya 2 jemaat yang tidak ditegur, Smyrna dan Philadelphia. Jemaat Philadelphia tidak mendapat teguran, yang mereka dapat adalah pujian dari Tuhan. Haleluya. Dari firman Tuhan ini kita dapat melihat ada 4 perkataan Tuhan Yesus, Sang Firman, yang menjadi penilaian Tuhan kepada jemaat di Philadelphia. Yang pertama, saudara, firman Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Amin. Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita semua dapat melihat bahwa Tuhan melihat kesetiaan kita. Amin. Saudara, mungkin apa yang saudara kerjakan, lakukan tidak dilihat oleh gembala, pendeta saudara. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan melihat apa yang saudara kerjakan, lakukan untuk Tuhan. Amin. Tuhan melihat, dan ada upah yang Tuhan sudah sediakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat Tuhan yang mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan penuh kesetiaan. Tuhan sediakan upah
buat kita semua. Amin. Tuhan tahu apa yang saudara dan saya kerjakan. Oleh karena itu, saudara, mari kita mengerjakan hal-hal yang benar di mata Tuhan. Amin. Saudara, ada banyak juga orang yang mengerjakan di luar seolah-olah kelihatannya baik, kelihatannya benar, kelihatannya suci, tapi ternyata itu semua hanya pencitraan. Ternyata itu semua hanya modus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara mengerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk menyenangkan manusia, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan tahu apa yang saudara dan saya kerjakan. Oleh karena itu, berikan yang paling terbaik buat Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, yang kedua, kekuatanmu tidak seberapa. Saudara, firman Tuhan ini memberikan penjelasan kepada kita semua bahwa jemaat yang ada di Philadelphia itu tahu diri. Mereka itu nggak kuat tanpa Tuhan. Makanya mereka mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan otot mereka, bukan mengandalkan koneksi mereka, bukan mengandalkan harta benda milik mereka. Tidak, yang mereka andalkan Tuhan karena mereka tahu bahwa kekuatan mereka tidak seberapa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, namun engkau menuruti firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya menangkap di sini bahwa jemaat di Philadelphia adalah jemaat yang taat dari gembala sampai kepada jemaat sekolah minggu pemuda remaja, semua dengar-dengaran pada firman. Amin. Haleluya. Makanya mereka diakui Tuhan. Karena apa saudara? Karena mereka menuruti firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan kepada mereka, mereka lakukan, mereka kerjakan, mereka aplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Oh haleluya. Makanya Tuhan, sang firman itu mengakui jemaat di Philadelphia bahwa mereka adalah orang-orang yang menuruti firman Tuhan. Haleluya. Ada berapa banyak orang yang tahu firman tetapi tidak melakukannya. Kalau menyampaikannya jago dia, tetapi untuk mempraktekkan firman begitu berat untuk orang itu kerjakan. Tuhan mau saudara dan saya menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih. Yang keempat, engkau tidak menyangkal namaku. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun ada banyak tekanan, penderitaan, penganiayaan yang ditujukan kepada orang-orang Kristen pada saat itu. Saudara lihat, respon dari jemaat Philadelphia. Mereka tidak menyangkal nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Artinya apa saudara? Mereka tetap kuat imannya. Amin. Walaupun ada banyak tekanan, ada banyak pergumulan, karena iman mereka kepada Kristus Yesus Tuhan, mereka menderita, mereka dianiaya, mereka dipenjarakan, mereka dibunuh dan lain sebagainya, tapi tidak membuat iman mereka goyah. Tidak membuat semangat mereka dalam percaya kepada Kristus Yesus Tuhan kendor. Tidak, saudara. Mereka justru semakin kuat di dalam iman mereka kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya sederhanakan jemaat di Philadelphia ini, jemaat yang kecil tapi setia. Amin. Nggak harus megah, saudara. Banyak orang mencari tempat untuk dia beribadah, mencari tempat yang nyaman. Tapi kalau sudah kebenaran firman Tuhan bicara dengan keras, mulai dia nggak nyaman, pindah lagi gereja yang lain. Bapak Ibu Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar tentang kesetiaan jemaat yang ada di Philadelphia. Mereka kecil tapi setia. Amin. Saudara, nggak harus mencari gereja yang megah, yang besar. Tapi kalau saudara tidak taat pada firman, percuma. Tuhan mau saudara, walaupun mungkin persekutuan saudara yang saudara buka, yang saudara layani sekarang ini, hanya kecil.
belum banyak. Mungkin itu hanya 1-2 orang. Tuhan mau saudara belajar dari jemaat di Philadelphia, setia saja. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan lihat itu bukan kuantitas, tetapi apa? Kualitas kita. Kita setia nggak? Yang Tuhan lihat itu kesetiaan kita. Banyak orang melayani yang dia lihat kuantitas. Banyak nggak jemaatnya? Kalau banyak semangatnya luar biasa. Tapi kalau cuma sedikit, mulai patah semangat. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita setia. Amin. Setia kepada Tuhan. Setia dalam mengikut Tuhan. Dalam melayani Tuhan. Tuhan mau saudara setia baca firman. Setia berdoa. Oh haleluya. Setia dalam segala sesuatu. Karena yang Tuhan lihat bukan banyak sedikit, tetapi kesetiaan kita. Amin. Justru kesetiaan kita itu diuji di saat mungkin jemaat yang tadinya mungkin 10 orang, terus sekarang menyusut jadi 2-3 orang. Saudara mulai goyah di sana. Yang Tuhan lihat itu bukan jumlah banyak atau sedikit yang saudara layani, tapi kesetiaan saudara diuji justru di saat mulai berkurang. Di sanalah kesetiaan saudara diuji. Mungkin kecil pelayanan yang saudara sedang rintis, kerjakan, lakukan, layani saat ini. Tetaplah setia. Amin. Haleluya. Yang kedua saudara, kasih persaudaraan di jemaat Philadelphia itu nyata. Bukan hanya omon-omon, tetapi sungguh real, nyata, dan fakta bahwa jemaat di Philadelphia saling tolong, saling bantu, saling support satu dengan yang lain. Mereka saling peduli. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat sekarang jemaat satu dengan yang lain, padahal mereka dalam satu komunitas gereja, tapi seolah-olah tidak mau peduli dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari jemaat di Philadelphia, di mana kasih persaudaraan mereka sungguh luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, namanya kita bergereja, berjemaat. Mungkin di satu gereja di mana kita berjemaat, ada banyak sekali orang campur baur di sana. Ada dari Sumatera, ada dari Kalimantan, Sulawesi, dari Maluku, ada dari Papua, ada dari Jawa, ada dari NTT, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mungkin tidak satu darah, tetapi ingat kita bersaudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara tentang kasih persaudaraan itu adalah penerapan kasih kita kepada Tuhan, kepada sesama. Ada banyak orang, saudara, hanya pencitraan. Bilang mengasihi Tuhan, wah, sibuk dengan pelayanan, tetapi nggak beres dengan sesama. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara mengasihi sesama sebagai wujud kasih saudara kepada Tuhan. Amin. Saudara, ada berapa banyak keluarga yang hancur, padahal mereka melayani. Tapi karena apa, saudara? Karena pasangannya sibuk melayani, sementara kalau sudah pulang rumah capek, berantem, saudara. Sehingga pasangannya merasa pasangannya yang rajin melayani itu hanya penuh dengan kemunafikan. Seolah-olah dia mengasihi Tuhan, tetapi pasangannya sendiri tidak merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya Tuhan mau kita itu menjadi saksi Tuhan, bukan langsung ke ujung bumi. Tidak. Tuhan mau saudara dari Yerusalem dulu. Baru habis itu ke Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Banyak orang ingin jadi berkat langsung ke ujung bumi, saudara.
ingin kelihatan hebat, luar biasa di luar, tapi di dalam keropos. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Banyak orang ingin kelihatan hebat, tapi sebenarnya di dalamnya keropos. Makanya harus dibenahi dulu dari dalam. Amin. Saudara, kalau saudara kuat dari dalam, maka keluarnya itu dampaknya luar biasa. Amin. Haleluya. Saudara, mulai dari kasih persaudaraan yang saudara lakukan, terapkan dalam kehidupan saudara. Di tengah-tengah keluarga, komunitas, pelayanan saudara, maka itu akan menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan yang luar biasa, berdampak luar biasa. Amin. Haleluya. Saudara, yang ketiga, jemaat di Philadelphia, mereka tidak malu dengan iman mereka kepada Kristus Yesus Tuhan. Saudara, mungkin di tempat saudara minoritas, hanya saudara yang Kristen, orang percaya, di lingkungan tempat tinggal saudara, di tempat saudara bekerja, di komunitas pergaulan saudara. Saudara mungkin menjadi ejekan, bulian dari orang-orang mayoritas. Saudara nggak perlu malu dengan iman saudara. Karena ada banyak juga yang goyah, akhirnya murtad, meninggalkan iman mereka. Hanya karena tidak kuat, tidak tahan diejek, dibully dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara dengar ini baik-baik. Jemaat di Philadelphia, mereka nggak malu. Walaupun mereka dibully habis-habisan, mereka ditekan, kehidupan mereka berat, tapi mereka jadi saksi Tuhan yang baik. Amin. Mereka tidak menyesal dengan iman mereka. Kenapa kami dianiaya? Padahal kami percaya Tuhan. Mereka tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Tidak ada penyesalan bagi mereka untuk percaya pada Tuhan Yesus. Itu satu kebanggaan buat mereka walaupun menderita. Amin. Haleluya. Mereka nggak malu dengan iman mereka. Amin. Sekarang saudara, kalau kita melihat banyak orang pakai kalung salib, tetapi kehidupannya malu-maluin, saudara. Betul? Bapak Ibu Saudara, jemaat di Philadelphia, mereka nggak malu dengan iman mereka, walaupun mereka dibully habis-habisan, dipermalukan, dihajar, dipukul, ditindas, tetapi mereka jadi saksi Tuhan yang baik. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang keempat, jemaat yang ada di Philadelphia, mereka tidak kompromi, mereka menolak dengan nyata-nyata ajaran palsu masuk ke dalam jemaat. Walaupun mungkin kesannya yang membawanya ini tokoh, baik dia pejabat, tokoh agama, dan sebagainya. Tapi jemaat di Philadelphia ini luar biasa. Mereka itu tidak sembarangan menerima pengajar baru masuk. Mereka uji dulu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka harus tahu dulu, paham teologi orang yang datang mau melayani mereka ini seperti apa. Jangan sampai mereka mempengaruhi pengajaran di dalam jemaat. Akhirnya menyesatkan, menggoyahkan, dan membuat jemaat kompromi. Saudara dengar baik, jemaat di Philadelphia, mereka sangat menjaga pengajaran Alkitab di tengah-tengah jemaat. Amin. Makanya mereka kritis ketika ada orang mengajarkan hal-hal yang baru di luar kebenaran. Mereka langsung tolak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat di Philadelphia tidak kompromi dengan ajaran sesat. Haleluya. Ada 3 janji Tuhan buat jemaat di Philadelphia. Mereka akan dipelihara dari pencobaan besar. Yang kedua, mereka akan dijadikan sokoguru di bait suci. Sokoguru itu tiang utama penopang bangunan di bait suci. Artinya, mereka jemaat di Philadelphia akan menjadi penopang pelayanan, penopang jemaat yang lemah,
Mereka akan menjadi tiang utama dalam pekerjaan Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga janji Tuhan, nama Allah, nama Yerusalem baru ditulis di dahinya. Itu memberikan indikasi bahwa jemaat di Philadelphia, ya, saudara dan saya yang percaya pada Tuhan Yesus adalah milik Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang lemah, imannya dikuatkan, diteguhkan. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, diberikan penghiburan, kekuatan yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun, memenuhi semua pendengar. Bapak, Ibu, Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber pada segala berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.